Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini kami akan menjelaskan graf bagian kedua. Langsung saja ke pembahasan pertama. Oke. Yang pertama kita akan membahas graf planar dan graf bidang. Yang pertama yaitu A, graf planar. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi tidak saling memotong dalam kurung bersilangan disebut graf planar. Jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Nah, di sini ada contoh graf planar. Graf planar biasanya digambarkan dengan sisi yang bersilangan, seperti pada gambar di bawah ini. A ini kita dapat menggambarkan graf itu kembali tanpa sisi-sisi yang berpotongan seperti pada gambar B. Nah, jadi yang gambar A kan graf pertama kan ya, itu kan bersilangan. Lah kita bisa ubah lagi biar sekiranya tidak ada titik yang berpotongan sisi-sisinya. Jadi yang tengah itu kita tarik ya, kita pindahkan keluar. Nah, di garis itu, garis ya kanan sehingga membentuk itu kayak lingkaran, tapi kan tidak ada titik perpotongan seperti itu. Jadi yang A ini dapat menghasilkan graf tanpa ada sisi-sisi perpotongan seperti pada gambar B. Nah, seperti itu. Graf tak planar. Nah, yang pertama itu kan ya, yang pinggir sebelah kiri itu kan seperti itu ya. Kita ubah lagi. Nah, ubahnya itu gambar yang kedua kita ubah tapi tidak bisa karena emang di situ adanya titik perpotongan ya di bawah, bagian bawah tuh lingkar pinggir itu ya. Jadi ada titik perpotongan. Jadi makanya itu jadi disebutnya tak planar. Kalau yang planar itu tidak ada potong, tidak ada titik potong antara sisi-sisinya. Nah, kemudian sekarang lanjut ke graf bidang. Representasi graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi tidak saling berpotongan disebut graf bidang. Ketiga buah graf adalah graf planar, tetapi yang A bukan graf bidang. Sedangkan yang B dan C itu termasuk graf bidang. Ketiga graf ini adalah isomotorik. Nah, jadi ada gambar yang A itu disebut graf planar ya. Tapi yang kedua itu disebut bidang. Dan kemudian yang ketiga juga itu yang 5 segitiga ya, itu juga disebut graf bidang. Oke, sekarang lanjut ke slide berikutnya ya, yaitu sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah. Registration atau muka face. Jumlah wilayah ada graf bidang dapat dihitung dengan mudah. Graf pada gambar di bawah ini terdiri atas 6 wilayah, termasuk wilayah yang terluar. Nah, jadi di sini kan ada gambar ya, segi panjang, kemudian di dalamnya juga dibagi menjadi 5 bagian. Kemudian yang luar itu kan satu, kalau digabungin kan jadi segi panjang, jadi itu termasuk wilayah, jadi 6 wilayah. Seperti itu. Kemudian ada rumus Euler. Jumlah wilayah F pada graf planar sederhana juga dapat dihitung dengan rumus Euler sebagai berikut. Nah, rumusnya itu N kurangi E plus F sama dengan 2 atau F sama dengan E min N plus 2. N ini yaitu jumlah simpul, kemudian yang E yaitu jumlah posisi. Nah, di sini ada satu contoh soal ya. Misalkan graf sederhana planar dan terhubung memiliki 24 buah simpul. Masing-masing simpul berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Nah, penyelesaiannya N-nya kan itu 24 ya. Kemudian derajat seluruh simpulnya kan 4 ya, berderajat 4. Kemudian jadi 24 dikali 4 sama dengan 69. Nah, menurut lem aja batangan
jumlah derajat 2 kali jumlah sisi, sehingga jumlah sisi E sama dengan jumlah per 2. Nah, kemudian 96 bagi 2 sama dengan 48. Kemudian dari rumus Euler, N kurangi E plus F sama dengan 2, sehingga F yaitu jumlah wilayah sama dengan 2 min N plus E sama dengan 2 min 24 plus 48 sama dengan hasilnya yaitu 26 buah. Nah, seperti itu contoh sederhananya. Oke, sekarang lanjut ke teorema Kuratowski. Dalam literatur tentang graf dikenal dua buah graf tidak planar yang khusus, yaitu graf Kuratowski. Yang pertama, graf Kuratowski pertama yaitu graf lengkap yang memiliki 5 buah simpul atau K5 adalah graf tidak planar. Kemudian yang kedua yaitu graf Kuratowski kedua yaitu graf terhubung teratur dengan 6 buah simpul dan 9 buah sisi adalah graf tidak planar. Kemudian lanjut ke sifat-sifat graf Kuratowski adalah pertama, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Yang kedua yaitu graf tidak planar. Kemudian yang ketiga yaitu penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkan menjadi graf planar. Kemudian yang keempat yaitu graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Keduanya adalah graf tidak planar paling sederhana. Nah, kemudian lanjut ke teorema 8.2. Teorema Kuratowski. Graf G adalah tidak planar jika dan hanya jika ia mengandung upagraf yang isomorfik dengan K5 atau K3.3 atau homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Nah, kemudian di sini ada gambar ya. Yang pertama itu yang G tidak planar karena ia mengandung upagraf yang sama dengan K3.3. Oke, sekarang lanjut ke apa sih yang dimaksud homeomorfik. Nah, yaitu dua graf G1 dan G2 dikatakan homeomorfik jika salah satu dari kedua graf dapat diperoleh dari graf yang lain dengan cara menyisipkan atau membuang secara berulang-ulang simpul berderajat 2. Nah, seperti gambar ya, tertera di sini ada G1, G2, G3. Nah, di gambar ini yaitu 3 buah graf yang homeomorfik sama satu sama lain. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi itu ada graf G1, graf G2, kemudian dan G homeomorfik dengan K3.3. Baik, di sini saya Qudsiatul Khalisoh akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu graf dual atau dual graf. Nah, apa sih graf dual itu? Graf dual adalah graf yang terbentuk dengan cara penggambaran di titik luar dari graf yang asli. Nah, graf dual adalah graf yang melambangkan daerah dari graf planar. Sudah dijelaskan ya, graf planar itu graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan. Nah, graf dual ini dilambangkan dengan G star. Nah, graf G star merupakan dual dari graf G. Lalu, pembuatan graf G star dilakukan dengan cara memisalkan A. Daerah G itu sama dengan vertex G star. Dan yang kedua, batas antar daerah G yaitu edge G star. Biasa dilambangkan E star dan daerah G-nya itu V star. Misal terdapat graf bidang G.
kita dapat membuat dual dari graf G atau G star dengan cara yang pertama, pada setiap wilayah atau muka F di G, buat sebuah simpul V star yang merupakan simpul untuk G star. Yang kedua, untuk setiap sisi E di G, tarik sisi E star yang menjadi sisi untuk G star dan memotong sisi E tersebut. Sisi E star merupakan dua buah simpul V1 star dan V2 star atau simpul-simpul di G star yang berada pada muka F1 dan F2 yang dipisahkan oleh sisi E di G. Untuk sisi E yang salah satu simpulnya merupakan simpul yang mempunyai derajat 1, maka sisi E star merupakan sisi gelang. Pasti teman-teman semuanya belum ada gambaran seperti apa sih dual graf itu. Mari kita simak saja contohnya. Nah, di sini graf G star yang terbentuk dengan cara penggambaran demikian disebut graf dual atau tepatnya dual geometri dari graf G. Pada gambar di bawah ini digambarkan graf dual G star dari graf planar G. Sisi-sisi graf G star digambarkan dengan garis putus-putus. Nah, ini merupakan graf planarnya, dan ini yang titik putus-putus ini warna merah itu merupakan graf dualnya. Lanjut. Nah, berapakah banyak sisi, simpul, dan muka atau wilayah dari graf G star? Jika G adalah graf planar dalam representasi bidang dengan N buah simpul, E buah sisi, dan F buah muka, maka graf G star memiliki N star sama dengan F buah simpul, E star sama dengan E buah sisi, dan F star sama dengan N buah muka. Nah, sebuah graf mempunyai dual hanya jika graf tersebut planar. Nah, apakah dual dari sebuah graf adalah unik? Dengan kata lain, apakah dual-dual dari sebuah graf planar itu isomorfik? Jawabannya, sebuah graf planar G mempunyai dual yang unik hanya jika representasi bidangnya unik. Sebagai contoh, pada gambar A, pada kedua graf adalah sama, isomorfik, tetapi mempunyai representasi bidang yang berbeda. Akibatnya, dual dari kedua graf yang isomorfik tersebut tidak isomorfik, ditunjukkan pada gambar B. Lanjut. Langsung ke contoh ya. Contoh, gambarkan dual dari graf berikut. Mula-mula grafnya berbentuk seperti ini. Kemudian, pertama-tama kita buat titik di setiap wilayahnya atau mukanya. Titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Lalu kita tarik garis dari titik-titik yang terdapat di wilayah tersebut dengan memotong garis dari sisi dari graf yang asli. Kemudian garis kedua, garis ketiga, garis keempat, garis kelima, garis keenam. Jadi semua sisi dari graf itu harus dilewati. Dan karena ini 1 derajat, jadi seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya ya, jadi dibuat gelang, bukan garis, gelang. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan dual graf dari graf planar tersebut. Dan jika dibuat garis, lengkung-lengkung ini akan menjadi seperti ini. Lanjut ke contoh berikutnya ya. Gambarkan dual dari graf berikut. Nih, grafnya. Nah, mula-mula kita beri titik pada setiap wilayah. Titik 1, 2, 3. Dan juga di luar 4. Nah, kemudian kita buat garis yang memotong sisi dari graf planar. Garis kedua, garis ketiga, garis keempat, garis kelima, garis keenam, garis ketujuh, dan jadilah dual graf seperti ini. Dan jika dibuat garis, maka
menjadi seperti ini. Nah, khusus untuk graf yang merepresentasikan peta, bidang luar tidak dinyatakan sebagai sebuah simpul. Jadi hanya dibuat titik pada bidang dalam saja. Nah, tinggal dibuat garis yang semuanya memotong sisi graf pada peta. Nah, sudah. Contoh ya, gambarkan dual dari peta berikut. Nah, di sini ada wilayah A, wilayah B, wilayah C, wilayah D, wilayah E, wilayah F, dan wilayah G. Dan juga ada wilayah H di luar. Nah, jika digambarkan dualnya, maka menjadi seperti ini. Jadi, D itu, karena D tadi posisinya di tengah ya, jadi dia hanya bersimpul dengan B, C, G, F. Kita lihat. D itu hanya ke B, ke C, ke G, dan ke F. Yang lainnya berarti menyesuaikan. Seperti itu. Sekian materi dari dual graph. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang lintasan dan sirkuit Euler. Perbedaan lintasan dan sirkuit yaitu apabila lintasan tidak kembali ke simpul asalnya, sedangkan sirkuit kembali ke simpul asalnya. Definisi lintasan Euler adalah lintasan yang melalui setiap sisi di dalam graf tepat satu kali. Jadi harus memenuhi lintasan itu sendiri terlebih dahulu, yaitu tidak kembali ke titik simpul asalnya. Lalu syarat tambahan untuk lintasan Euler-nya adalah harus melalui setiap sisinya dalam graf tepat satu kali. Tidak boleh ada yang melewati lebih dari satu kali. Kemudian, graf yang mempunyai lintasan Euler disebut graf semi-Euler. Sebagai contoh, terdapat sebuah graf dengan titik simpul 1, 2, 3, 4. Apabila simpul awalnya bermula dari simpul 3, ternyata terdapat lintasan Euler yang bermula dari simpul 3, yaitu 3 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, 1. Terdapat lintasan Euler namun tidak kembali ke simpul asalnya, yaitu simpul 3. Dan setiap sisinya dikunjungi tepat satu kali, sehingga bisa dikatakan lintasan tersebut adalah lintasan Euler. Untuk apakah masih ada kemungkinan adanya lintasan Euler lain? Ternyata masih ada. Misal apabila kita berangkat dari simpul 1, lintasannya adalah dari 1 ke 2, ke 3, ke 1, ke 4, ke 3. Namun ada beberapa sisi yang dikunjungi 2 kali. Hal tersebut diperbolehkan asalkan yang dikunjungi 2 kali adalah sisi, bukan simpulnya. Contohnya, pada simpul 3 dan simpul 1 dikunjungi 2 kali. Selanjutnya yaitu jika lintasan Euler tersebut kembali ke simpul asal sehingga membentuk lintasan tertutup atau sirkuit, maka disebut dengan sirkuit Euler. Sirkuit Euler adalah sirkuit yang melalui setiap sisi di dalam graf tepat satu kali. Nah, dengan kata lain, bedanya dengan lintasan Euler tadi adalah simpul asalnya akan menjadi simpul tujuan juga, karena akan membentuk lintasan
tertutup atau sirkuit. Namun untuk konsep melewati sisinya tepat satu kali, sama dengan lintasan Euler yang tadi. Nah, graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Kalau lintasan yang tadi hanya memiliki lintasan Euler, disebutnya grafik semi Euler. Namun apabila memiliki sirkuit Euler disebutnya graf Euler. Contoh, seperti graf di bawah, terdapat sebuah graf dengan simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berangkat dari simpul 1, yaitu akan menjadi 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 7, ke 3, ke 5, ke 7, ke 6, ke 5, ke 2, ke 6, ke 1. Lintasan tersebut dinamakan sirkuit Euler. Harus kembali ke simpul asalnya, yaitu 1. Di sini setiap sisinya dikunjungi satu kali, walaupun ada beberapa simpul yang dikunjungi lebih dari satu kali. Contohnya simpul 5, 6, dan 7. Namun dikunjungi dapat satu kali dan lintasannya disebut lintasan tertutup atau sirkuit karena kembali ke simpul asalnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang lintasan dan sirkuit Hamilton. Yang pertama yaitu ada definisi, yaitu definisi dari lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Bila lintasan itu kembali ke simpul saat membentuk lintasan tertutup atau sirkuit, maka lintasan tertutup itu dinamakan sirkuit Hamilton. Dengan kata lain, sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal atau sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Dalam gambar di PPT itu memperlihatkan contoh graf yang mengandung lintasan atau sirkuit Euler. Yang pertama itu gambar A, yaitu gambar graf yang memiliki lintasan Hamilton, misal 3, 2, 1, dan 4. Kemudian yang B yaitu gambar graf yang memiliki sirkuit Hamilton, yaitu dalam kurung 1, 2, 3, 4, satu lagi. Kemudian yang ketiga yaitu yang C, itu gambar graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Selanjutnya itu tentang geografi dari sirkuit Hamilton, sejarahnya. Nama sirkuit Hamilton muncul ketika Sir William Hamilton membuat permainan, yaitu permainan dodecahedron. Pada tahun 1859, Sir William Hamilton menawarkan mainan teka-teki ke pabrik alat mainan di Dublin. Mainan itu terdiri dari dodecahedron, yaitu benda yang disusun oleh 12 pentagonal, dan di sini ada 20 titik sudut. Dan tiap titik sudut diberi nama ibu kota negara. Permainan yang dapat dilakukan adalah membentuk perjalanan keliling dunia yang mengunjungi setiap ibu kota tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal. Persoalan ini dinamakan mencari sirkuit Hamilton.
Selanjutnya di sini saya mempunyai contoh dari dodecahedron Hamilton seperti pada gambar ya, seperti globe tapi bentuknya tidak beraturan, tidak bulat. Kemudian yang B yaitu graf yang mengandung sirkuit Hamilton. Selanjutnya yaitu di sini ada teorema sirkuit Hamilton. Yang pertama yaitu ada teorema 8.6 yaitu atau teorema Dirae. Jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul dalam kurung, bisa juga n sama dengan n lebih dari sama dengan 3. Nah, sedemikian sehingga derajat tiap simpul paling sedikit n per 2, yaitu D kali V lebih dari sama dengan n per 2 untuk setiap simpul di G, maka G adalah graf Hamilton. Selanjutnya itu ada teorema 8.7 yaitu teorema Ore. Jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul, n lebih dari sama dengan 3, sedemikian sehingga D kali V plus D dikali U lebih dari n untuk setiap pasang simpul tidak bertetangga E, U, dan V, maka G adalah graf Hamilton. Selanjutnya itu ada teorema 8.8. Setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Selanjutnya ada teorema 8.9. Di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul n lebih dari sama dengan 3 terdapat sebanyak n min 1 per 2 buah sirkuit Hamilton. Selanjutnya yang terakhir ada teorema 8.10. Di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul n lebih dari sama dengan 3 dan n ganjil terdapat n min 1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas atau tidak ada sisi yang bersisa. Jika n genap dan n lebih dari sama dengan 4, maka di dalam G terdapat n min 2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Selanjutnya itu ada contoh. Di sini ada persoalan pengaturan tempat duduk. Nah, contohnya soalnya yaitu 9 anggota sebuah klub bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Nah, mereka memutuskan untuk sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk berbeda pada setiap makan siang. Beberapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan. Nah, penyelesaiannya yaitu persoalan di atas dapat dipresentasikan oleh sebuah graf dengan 9 buah simpul sedemikian sehingga setiap simpul menyatakan anggota klub dan sisi yang menghubungkan dua buah simpul menyatakan kedua simpul tersebut bertetangga tempat duduk. Kemudian contoh persamaan tempat duduk adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 yaitu garis tebal, dan 1, 3, 5, 2, 7, 4, 9, 6, 8, 1 itu garis putus-putus. Nah, ini adalah dua buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Jumlah pengaturan tempat duduk yang berbeda adalah 9 dikurangi 1 per 2 dan sama dengan 4. Nah, jadi pengaturan tempat duduk yang berbeda ini dapat ditetapkan selama 4 hari yang setiap harinya
Setiap peserta mempunyai tetangga duduk yang berbeda dengan hari sebelumnya. Nah, di sini saya punya gambar graf yang mempresentasikan persoalan pengaturan tempat duduk seperti pada PPT. Bisa dilihat gambarnya seperti berikut. Materi selanjutnya yaitu mengenai lintasan terpendek. Persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan persoalan optimasi. Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek adalah graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya memiliki nilai atau bobot. Adapun contoh aplikasi dalam lintasan terpendek, yaitu yang pertama menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah di antara dua buah kota. Lalu yang kedua itu menentukan waktu tersingkat dalam pengiriman pesan atau message di antara dua buah terminal dalam jaringan komputer. Ada beberapa jenis persoalan mengenai lintasan terpendek. Antara lain yang pertama yaitu lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Lalu yang kedua itu lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Lalu yang ketiga lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Lalu yang keempat lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Nah, pada dasarnya jenis persoalan A itu mirip dengan jenis persoalan yang C, karena bila mana simpul tujuan pada jenis persoalan C ini jika yang dikehendaki itu sudah terdapat atau sudah diketahui lintasan terpendeknya. Nah, pada pembahasan materi lintasan terpendek itu jenis persoalannya akan dibahas mengenai pada poin C, yaitu lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Uraian persoalan mengenai jenis persoalan C yakni lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Nah, persoalannya itu diberikan graf berbobot G sama dengan P, E dan diberikan simpul A. Tentukan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul yang berada di G. Nah, asumsi yang kita buat adalah bahwa semua sisi berbobot positif. Adapun contoh soal mengenai lintasan terpendek. Nah, perhatikan terdapat graf berarah dari lintasan 1.1 simpul 1 ke simpul yang lain, yaitu sampai simpul 5. Nah, perhatikan tinjau graf berarahnya. Nah, perhatikan tabel yang di samping graf berarah. Perhatikan. Nah, lintasan terpendek dari 1 ke 2 itu melalui dari simpul lintasan 1 ke 3 dan juga 1 ke 4. Nah, jadi untuk lintasan terpendek dari 1 ke 2 itu terdapat 1, 3, 4, lalu kemudian 2. Lalu untuk lintasan 1 ke 3 itu sudah termasuk lintasan terpendek. Nah, untuk melalui lintasan simpul 1 ke 4 itu melalui simpul 3, jadi 1, 3, 4. Lalu untuk 1 ke 5 itu sudah melalui lintasan terpendek, jadi 1, 5. Adapun cara untuk penerapan lintasan terpendek yaitu menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma ini untuk mencari lintasan terpendek atau shortcut path, yaitu dari suatu titik sumber ke titik yang lain di dalam graf berbobot. Langkah-langkah algoritmanya itu diberikannya label permanen mengenai titik sumbernya itu 0, strip diambil I sama dengan 1. Nah, yang pertama untuk langkah pelabelan permanen, yang pertama itu didefinisikan label sementara, yaitu UI plus DIJ. Dengan I itu untuk setiap J yang diperoleh langsung dari I dan belum mempunyai label permanen. Lalu yang kedua itu dipilih titik J bintang yang mempunyai UI plus DIJ
Nah, I-nya itu terpendek dari diberi label permanen. Jika semua sudah terbentuk mempunyai label permanen, iterasinya itu terhenti. Jika tidak, ambil I sama dengan J bintang, lalu kembali ke langkah 1. Nah, dengan keterangan UI itu merupakan lintasan terpendek dari titik sumber ke titik yang lain. Nah, untuk DIJ itu merupakan panjang busur I, J, UJ, I sama dengan lintasan terpendek dari titik sumber ke titik J melalui titik I. Adapun contoh dalam lintasan terpendek mengenai algoritma Dijkstra. Nah, perhatikan graf berarah, lalu pelabelannya itu menggunakan kurung siku. Nah, untuk pelabelan permanen dan sementara lihat pada tabel. Nah, perhatikan untuk iterasi yang pertama yaitu 0, itu dari titik sumber. Nah, pelabelannya kan kalau titik sumber kan 0, strip. Nah, statusnya itu permanen. Nah, untuk iterasi yang kedua itu pada titik 1 kedua. Nah, kalau 1 kan masih 0, strip, itu permanen. Dan yang 1 kedua itu 0 ditambah 100 dari lintasan simpul 1 ke simpul kedua. Nah, itu dari titik I-nya itu 1. Nah, itu masih bersifat label sementara. Lalu dari 1 ke 3, dari lintasan 1 ke 3 itu 0 ditambah 30. Nah, itu masih lintasan ke 1. I-nya itu masih 1, itu masih bersifat label sementara. Lalu pada iterasi yang kedua itu pada titik 1 bersifat permanen yaitu 0, strip. Lalu yang 1 kedua itu masih bersifat sementara yaitu masih 100, I-nya itu masih 1. Nah, untuk 1 ke 3 itu labelnya itu udah 30,1, yaitu lintasannya jaraknya itu udah 30. Nah, itu bersifat permanen karena itu merupakan lintasan terpendek. Nah, untuk 1 ke 4 itu labelnya itu 40. Jadi dari lintasan 1 ke 3 lalu ke 4 itu ada tambahan dari 30 ditambah 10. Jadi itu udah bersifat permanen karena merupakan lintasan terpendek. Nah, untuk 1 ke 5 itu labelnya itu 90,3 dari lintasan ketiga. Nah, 90 itu didapat dari lintasan simpul 1, 3, dan 5. Itu 90. Tapi itu masih bersifat sementara karena masih ada lintasan yang lain yang bisa dijadikan lintasan terpendek. Nah, untuk iterasi yang ketiga yaitu dari titik 1 itu sudah bersifat permanen. Lalu yang kedua itu 55,4, berarti I-nya itu sama dengan 4. Nah, 55 itu didapat dari titik 1, 3, 4, lalu baru 2. Jadi jaraknya itu dari titik 1, 3, 4, dan 2 itu 30 ditambah 10 tambah 15 jadi 55. Nah, untuk titik 1 ke 3 dan titik 1 ke 4 kan sudah permanen. Untuk titik 1 ke 5 itu masih bersifat sementara, tetapi karena yang dipersoalkan dalam lintasan terpendeknya dari jarak dari 1 ke 2 itu sudah bersifat permanen, maka iterasinya itu sudah berhenti. Jadi jalur terdekat dari titik 1 ke titik 2 adalah 55. Nah, dengan rute terdekatnya itu dari titik 1, 3, 4, dan 2. Sekian dari kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.